Sobat Setir, balik lagi di channel YouTube Setir Kanan sama gue Audrey. Dan hari ini gue ada di sebelah mobil super gaul nih Sobat Setir, Brio RS Facelift 2023. Dan pasti Sobat Setir udah nggak asing ya sama mobil yang satu ini. Jadi mobil ini itu mobil Brio dengan penjualan tertinggi nih tahun 2022 kemarin. Jadi berdasarkan data wholesale Januari sampai dengan Desember 2022, mobil ini mencapai angka penjualan di 61.000 unit lebih loh Sobat Setir. Jadi dia udah laris manis banget ya Sobat Setir. Dan kalau misalkan kalian penasaran sama reviewnya, first impressionnya, kita udah pernah review dan ngasih first impressionnya. Jadi bisa langsung tonton di link di atas. Dan kalau misalkan hari ini nih, aku bakalan ngasih tahu tentang rasa berkendara dari mobil yang satu ini. Jadi kalau misalkan Sobat Setir penasaran, kita bakalan ngulas semuanya tentang rasa berkendaranya. Tapi sebelum kita mulai berkendara, kita bakalan coba tes uji emisi dari mobil ini dulu. Karena per 1 September kemarin udah diberlakukan tilang loh Sobat Setir buat uji emisi ini nih. Jadi kita bakalan ngasih edukasi juga nih ke Sobat Setir. Kalau misalkan Sobat Setir penasaran tentang syarat-syaratnya, ketentuannya, langkah-langkah dari uji emisi, bisa langsung pantengin video ini aja ya. Dan kita akan mulai uji emisinya. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah mau tes uji emisinya. Dan yang pertama kita harus injek gas dulu nih sampai 3000 rpm selama 1 menit. Baru nanti alatnya dimasukin ke knalpot kita. Nah Sobat Setir, sekarang kita udah selesai uji emisi dari si Brio ini. Dan sebenarnya Sobat Setir, peraturan uji emisi itu udah ada dari tahun 2020 loh, tapi baru resmi diterapin di 1 September 2023. Nah jadi berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta tahun 2020 nih yang nomor 66, diketahui bahwa kendaraan yang harusnya melakukan uji emisi adalah mobil dan juga motor yang beroperasi di DKI Jakarta dengan umur 3 tahun dan harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Jadi yuk Sobat Setir yang belum uji emisi, kita langsung uji emisi aja. Oke Sobat Setir, sekarang di tangan aku udah ada rapot hasil uji emisi dari si Brio ini nih Sobat Setir. Dan dia udah dinyatakan lulus karena memang Brio ini kan masih mobil baru ya. Jadi pasti gas buangnya juga masih oke banget nih Sobat Setir. Dan kira-kira apa aja sih yang diukur kalau misalkan uji emisi ini? Parameternya ada temperatur oli mesin, putaran mesin, karbon monoksida atau CO, karbon monoksida koreksi, karbon dioksida, hidrokarbon atau HC, oksigen, dan juga lambda. Nah untuk batasnya sendiri, si karbon monoksida ini ada di 1,5 nih Sobat Setir. Tapi untuk yang kendaraan di tahun 2007 ke bawah, batasnya ada di 3. Sedangkan untuk HC sendiri, dia batasnya ada di 150. Tapi untuk kendaraan 2007 ke bawah, dia ada di 300 nih batasnya Sobat Setir. Sedangkan buat si Brio ini, semuanya masih 0 Sobat Setir. Berarti masih terbukti sangat bersih dan sangat layak buat dikendarain. Oke Sobat Setir, jadi kira-kira indikator apa aja sih yang bisa bikin mobil ini kira-kira lulus uji emisi atau enggak ya? Nah yang pertama itu Sobat Setir harus yakin kalau misalkan kalian udah taat servis rutin mobil ini, mobil kalian gitu ya. Terus kalian juga rajin ganti filternya, jangan sampai telat ganti oli. Terus tune up mobil juga, karena waktu tune up mobil itu tuh bakal dicek si businya apakah kualitas pembakaran mesinnya masih oke atau enggak. Dan itu jadi salah satu indikator yang paling penting. Nah, karena mobil ini udah lulus nih Sobat Setir, jadi kita bakal langsung let's go! Oke Sobat Setir, sekarang gue lagi ngendarain si Brio RS Facelift nih Sobat Setir. Nah, tapi sebelum gue bahas lebih lanjut dari driving experience-nya, kita bakal bahas dulu tentang perubahan eksterior interiornya dulu nih Sobat Setir, dibandingin versi sebelumnya. Kita mulai dari eksteriornya ya Sobat Setir. Kalau gue sendiri, menurut gue yang paling ter-highlight itu si lampunya nih Sobat Setir. Jadi dia lampunya udah LED multi reflektor. Dan gak cuma lampu depan Sobat Setir, fog lampnya juga dia udah LED. Dan dia udah ada tambahan DRL-nya Sobat Setir yang sekarang. Jadi makin cakep, makin keren juga. Dan si bumper depannya nih, bumper depan dan grillnya dia juga ada perubahan Sobat Setir. Buat grillnya dia warnanya udah lebih gelap ya, dan floating juga. Jadi makin terkesan sporty gitu ya. Dan masih dengan si emblem RS seperti Brio RS yang sebelumnya juga Sobat Setir. Nah, terus kita move ke bagian samping kali ya Sobat Setir.
Nah, buat bagian samping sebenarnya nggak banyak perubahan Sobat Setir, tapi dia ada sedikit perubahan di bagian spionnya. Jadi, buat versi si Brio RS ini nih, semua spionnya udah hitam glossy. Nah, nggak cuma si spion ya, velg ban-nya juga berubah, bukan warnanya, bukan bentuknya, tapi warnanya yang berubah Sobat Setir. Warnanya dia udah sedikit lebih gelap, udah dark chrome ya, dan dia ada di ring 15. Bannya sendiri dari Bridgestone Potenza 18555R15 Sobat Setir. Oke, sekarang bagian samping udah, kita coba bahas bagian belakang ya Sobat Setir. Nah, buat bagian belakang sendiri, yang menurut gue paling keren juga adalah si lampunya nih Sobat Setir. Dia udah smoke ya lampunya, jadi di bagian samping-sampingnya itu dia agak lebih gelap nih Sobat Setir. Jadi makin cakep, makin stylish gitu ya kesannya. Dan di bempernya juga, bemper belakangnya juga ada perubahan yang bikin mobil ini kelihatan lebih stylish lagi Sobat Setir. Oke, itu buat perubahan di bagian belakang. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya Sobat Setir. Nah, kalau menurut gue, waktu kita masuk ke si Brio, yang pertama kita sadar berubah itu pasti adalah si fitur keyless entry-nya. Jadi dia udah keyless entry dan di bagian depan juga udah ada engine start stop ya. Ini baru nih Sobat Setir. Dan gak cuma itu, salah satu yang paling eye-catching menurut gue adalah si desain joknya nih Sobat Setir. Jadi buat desain joknya sendiri, dia udah ada line-line merah nih Sobat Setir. Itu tambahan nih, baru jadi makin stylish ya, makin berjiwa muda gitu mobil yang satu ini. Dan di bagian dashboardnya juga nih Sobat Setir, dia ada desain karbonnya, jadi makin cakep pol gitu. Belum sampai situ doang nih perubahan di bagian interiornya, ada perubahan lagi Sobat Setir buat di bagian transmisi nih sama di audio steering switch-nya. Jadi dia ada lampu yang bisa nyala kalau gelap. Jadi kalau misalkan kita nyetir di gelap nih atau malam-malam, itu lebih memudahkan kita lagi nih Sobat Setir. Jadi lebih enak juga nyetirnya gitu ya. Nah, itu buat si bagian transmisi sama audio steering switch. Belum sampai situ juga nih Sobat Setir, masih ada perubahan lagi di bagian head unitnya. Di head unitnya sendiri yang sekarang dia 7 inci dan udah support Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi udah makin canggih Sobat Setir. Terus nextnya ada di bagian si instrumen clusternya. Instrumen clusternya di bagian tengahnya ini dia ada ring light warna merah, jadi makin kelihatan sporty ya. Ada ring light warna merah. Terus di bagian kanan kirinya juga dia warnanya putih ya si ringnya. Terus MID-nya juga dia udah digital Sobat Setir. Oh ya, di bagian dashboard juga masih ada perubahan Sobat Setir. Jadi tadinya tuh di versi sebelumnya dia warnanya full merah ya Sobat Setir. Sekarang udah ada list-list hitamnya, jadi makin cakep juga, makin kelihatan stylish juga gitu. Itu untuk perubahan si interior dan eksteriornya ya Sobat Setir. Jadi overall kalau menurut gue itu perubahannya keren banget, bikin mobil ini kelihatan makin seger lagi, makin berjiwa muda lagi gitu ya. Jadi makin mantep nih si Brio RS ini yang facelift ini ya. Nah, sekarang kita baru bakal masuk ke driving experience-nya nih Sobat Setir. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian driving experience-nya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dari suspensi dan lain-lain, kita bakal bahas dulu posisi berkendaranya ya Sobat Setir. Kalau menurut gue, ini Honda itu selalu mempertahankan keokean dia di posisi berkendara nih. Dia driver oriented banget ya, jadi nyaman banget nih posisi duduknya. Kita juga bisa adjust kan si posisi duduknya, dan posisi duduknya itu dia termasuk rendah ya, jadi sporty gitu ya kesannya. Nah, itu buat si posisi duduknya. Buat posisi setir ya, dia juga bisa kita atur nih Sobat Setir, bisa dinaik turunin sesuai dengan kenyamanan berkendara kita. Nah, buat gue yang tingginya 167, segini oke banget ya posisi berkendaranya, enak banget. Dan visibilitasnya juga sangat luas nih, jelas banget ya. Mau lihat ke depan, mau lihat ke spion kanan, spion kiri, spion tengah juga nih yang arah ke belakang, itu juga udah jelas banget Sobat Setir.
Itu untuk visibilitas. Sekarang untuk kekedapan kabin ya sobat setir. Nah, untuk kekedapan kabinnya juga menurut gue ini masih oke, masih nyaman. Masih ada sedikit road noise dari luar, masih ada kedengaran sedikit, tapi masih nyaman, masih oke banget lah gitu. Oke sobat setir, sekarang kita akan bahas soal si feedback dari steeringnya ya. Dia oke banget, jadi kalau misalnya kita mau belok-belok nih, pindah jalur, mau nyalip-nyalip, dia oke banget. Responnya juga langsung banget gitu ya sobat setir, gercep nih. Jadi sangat enak buat dipakai nyetir. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya kenapa Brio jadi salah satu mobil yang dipertimbangkan nih di Indonesia, yang angka jualnya juga tertinggi ya di Indonesia, karena si feedback dari setirnya juga mantap banget sobat setir. Oke sobat setir, tadi kan gue udah bahas soal si feedback setirnya. Nah, feedback setirnya itu kan dia enak banget ya sobat setir, ngikut, enteng juga ya. Nah, itu tuh salah satunya pengaruh dari karakter suspensinya. Jadi menurut gue karakter suspensinya sendiri tuh dia pas, masih enak banget ya. Kalau kita bawa ngebut dia nggak limbung, nggak yang geser juga sobat setir. Tapi kalau misalkan kita bawa ke jalan yang kurang bagus, atau kayak ini nih, di depan ada speed bump, nah dia masih bisa ngeredam, masih oke, masih nyaman banget, masih empuk ya sobat setir. Jadi masih mantep deh si suspensinya, apalagi buat ukuran city car di kelas dia. Nah sobat setir, buat performa mesinnya sendiri dia ada di 1200 cc, iVTEC dan 4 silinder, jadi nggak ada getarannya ya sobat setir, tanpa getaran. Dan buat di kelasnya dia udah powerful banget nih sobat setir. Jadi tenaganya ada di 90 PS, naik 2 PS ya dibandingin yang versi sebelumnya, dan torsinya ada di 110 Nm. Jadi kalau misalkan kita gas nih, dia udah termasuk powerful nih dibandingin kompetitor-kompetitornya. Jadi oke banget juga, dan ini cocok juga nih sobat setir buat jadi salah satu mobil pertama kalian nih kalau misalkan buat pemakaian sehari-hari, mobilitas sehari-hari di dalam kota. Ini cocok banget buat jadi pilihannya sobat setir. Nah, kenapa? Karena mesinnya itu durable sobat setir. Sekarang mungkin salah satu yang paling banyak ditanyain juga nih sama sobat setir, kira-kira irit nggak ya mobil yang satu ini tuh? Nah, si Brio RS facelift ini juga sobat setir, dia termasuk jadi mobil yang irit karena menurut pengecekan gue nih, buat pemakaian dalam kota dia ada di 16 km per liter, buat luar kota ada di 20 km per liter. Dan ada indikator eco juga, jadi gue bisa tahu nih sobat setir kalau misalkan lagi nyetir di mode hemat BBM ya. Kalau kita nyetirnya lagi hemat BBM, bisa kelihatan gitu sobat setir, canggih. Sekarang kita bahas soal akselerasinya nih sobat setir. Mobil yang satu ini tuh dia sangat powerful ya buat di kelasnya. Jadi dari 0 sampai 100 km per jam dia cukup waktu 11,9 detik aja atau 12 detik aja nih sobat setir. Jadi kalau kita injek gas nih 0 ke 100 ya dia cepet banget. Tapi bakal lebih responsif lagi kalau kita pindahin transmisinya ke S, lebih mantep lagi gitu sobat setir. Jadi lebih responsif, tapi karena dia kan masih CVT ya, jadi masih halus juga. Kalau misalkan mau yang lebih agresif lagi, ada pilihan yang lainnya nih sobat setir, pilihan manualnya di 5 speed, mantep kok. Oke sobat setir, sekarang gue mau iseng-iseng nih. Jadi kan si Brio ini kan feedback setirnya juga dia enak banget, terus rem tangannya juga masih rem tangan manual, masih rem tangan otot. Kita iseng-iseng kali, kita coba. Let's go. Mumpung ada lapangan kosong nih sobat setir, kita coba ya. Wih, gila. Mantep banget ya sobat setir. Buset, lihat asapnya. Mantep banget. Oke sobat setir, jadi sekarang kita udah selesai ya asik-asikan nyetir pakai si Brio RS Facelift 2023 ini. Nah, gimana sobat setir? Setelah nonton satu video ini pasti jadi tahu kan gimana caranya uji emisi, apa itu uji emisi, apa aja perbedaan eksterior sama interior dari si Brio RS Facelift ini.
Nah, menurut gue pribadi nih, secara overall Brio ini enak banget dipakai nyetir. Dia juga driver oriented banget, powerful juga nih di kelasnya. Irit BBM, hemat BBM juga nih Sobat Setir. Nah, menurut gue juga nih Sobat Setir, mobil Brio RS facelift ini cocok banget buat Sobat Setir semua yang lagi nyari mobil pertama tapi nggak mau yang ribet dan juga buat nemenin mobilitas sehari-hari, jadi cocok banget, enak banget. Nah, dia ada dua pilihan juga nih Sobat Setir, ada yang manual sama ada yang matic, yang CVT yang di sebelah sini nih. Buat yang manual sendiri dibanderol dari harga 236.400.000 dan buat yang si CVT ini dibanderol beda 10 juta aja di 246.400.000 rupiah. Pilihan warnanya juga ada 5 nih, ada banyak, ada lime yang di sebelah sini, ada orange two tone, dia juga ada yang black, silver, sama ada yang warnanya abu. Gitu Sobat Setir. Nah Sobat Setir, gue juga mau bilang makasih banget nih ke Honda karena udah ngebolehin kita buat review mobil yang satu ini, buat berkendara dan asik-asikan juga sama si Brio RS Facelift 2023 ini. Segitu aja Sobat Setir, gue Audrey pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow TikTok dan Instagram kita juga di @setirkanan_official. Salam setir kanan, bye-bye. Buset, lihat asapnya. Mantep banget. Iya gitu. Rem tangannya jangan